Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai merancang hasil pengujian pengendalian yang bersumber dari William J. Boynton dan Raymond N. Johnson Modern Auditing edisi ke-8. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Rinda Aurora Marcella dengan NPM 21011200007. Yang kedua ada Astia Kinasih, NPM 21010200013. Dan terakhir Pinyasari Wadaningsih, NPM 21010200017. Yang pertama ada merancang pengujian pengendalian. Tujuan menilai risiko pengendalian adalah membantu auditor dalam membuat pertimbangan mengenai risiko salah saji material dalam asersi laporan keuangan. Untuk mencapai hal tersebut, auditor harus mengevaluasi baik efektivitas dari rancangan maupun efektivitas dari pengoperasian pengujian pengendalian. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keyakinan yang diperoleh dari pengujian pengendalian. Yang pertama ada jenis bukti. Jenis bukti untuk pengujian pengendalian meliputi pertanyaan, pemeriksaan dokumen atau laporan, pengamatan, pelaksanaan ulang dari pengendalian, atau teknik audit bantuan komputer. Dalam melaksanakan pengujian, auditor memilih prosedur yang akan menyediakan bukti yang paling dapat diandalkan mengenai efektivitas pengendalian. Tidak ada pengujian pengendalian yang selalu dapat diterapkan atau sama efektifnya dalam menyediakan bukti. Auditor seringkali menggunakan berbagai jenis bukti yang berbeda yang saling dikombinasikan. Yang kedua ada sumber bukti. Sumber bukti untuk pengujian pengendalian berhubungan dengan bagaimana auditor memperoleh bukti. AU 3196869 menyatakan bahwa secara umum bukti yang diperoleh secara langsung oleh auditor seperti melalui pengamatan memberikan keyakinan yang lebih besar daripada bukti yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan seperti melalui pertanyaan. Yang ketiga ada ketepatan waktu bukti. Ketepatan waktu bukti untuk pengujian pengendalian berhubungan dengan kapan bukti diperoleh dan bagian dari periode audit di mana bukti diterapkan. Contohnya, pengamatan yang berkenaan hanya dengan titik waktu di mana bukti diaplikasikan. Oleh karena itu, pengamatan tidak cukup untuk mengevaluasi efektivitas periode yang bukan merupakan subjek dari pengujian. Yang keempat ada keberadaan bukti lain. Auditor seharusnya mempertimbangkan keberadaan bukti lain dari pengujian pengendalian dan dampak kombinasi dari berbagai bukti yang berhubungan dengan asersi yang sama dalam mengevaluasi tingkat keyakinan yang disediakan oleh pengujian pengendalian. Dalam beberapa situasi, suatu jenis bukti atau bukti tunggal mungkin tidak cukup untuk mengevaluasi rancangan atau pengoperasian yang efektif dari pengendalian. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, hanya dengan mengajukan pertanyaan, biasanya auditor tidak akan menghasilkan bukti yang cukup untuk mendukung suatu kesimpulan mengenai pengoperasian yang efektif dari pengendalian intern. Alternatif lain, auditor mungkin mengamati bahwa seorang programmer tidak memiliki akses untuk mengoperasikan komputer. Auditor dapat melengkapi pengamatan ini dengan memeriksa log komputer dan keluaran dari program keamanan untuk melakukan pengujian pengendalian atas akses programmer ke pengoperasian komputer. Untuk materi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu keputusan pemilihan staf. Suatu keputusan akhir audit melibatkan pemilihan staf untuk pengujian pengendalian atau siapa yang seharusnya melaksanakan pengujian pengendalian.
Sebagai contoh, seorang auditor biasanya akan membawa seorang spesialis komputer untuk mengevaluasi prosedur pengendalian umum komputer dan untuk melaksanakan teknik audit bantuan komputer. Jika klien telah merancang pengendalian untuk mengendalikan resiko usaha tertentu, sepertinya resiko tagihan perawatan kesehatan yang tidak benar, auditor mungkin ingin memiliki staf yang tidak asing dengan peraturan pemerintah tertentu mengenai pelaksanaan pengujian tersebut. Yang keenam yaitu program audit untuk pengujian pengendalian. Keputusan auditor mengenai sifat, luas, dan waktu pengujian pengendalian bersamaan dengan pemilihan staf audit seharusnya didokumentasikan dalam suatu program audit dan kertas kerja yang terkait. Ketika program yang berisikan daftar prosedur yang akan digunakan dalam melaksanakan pengujian berkenaan dengan asersi yang ditunjukkan dan menyediakan kolom untuk mengindikasikan, yaitu referensi silang ke kertas kerja di mana hasil dari pengujian didokumentasikan. Siapa yang melaksanakan pengujian? Tanggal pengujian dilaksanakan. Rincian mengenai cakupan dan waktu pengujian dapat ditunjukkan dalam program audit atau dalam referensi silang kertas kerja. Selanjutnya yaitu menggunakan auditor internal dalam pengujian pengendalian, yaitu perusahaan besar yang memiliki banyak divisi atau cabang seperti Intel, General Electric, atau Citigroup biasanya mempekerjakan auditor internal. Jika seorang klien memiliki fungsi auditor internal, auditor dapat koordinasi auditor dengan auditor internal. Banyak auditor internal yang memiliki tanggung jawab untuk memantau pengendalian internal pada divisi atau cabang sebagai bagian dari petugas sehari-hari mereka. Pemantauan mungkin akan meliputi review secara periodik. Dalam kasus tersebut, auditor dapat mengkoordinasikan pekerjaan audit dengan auditor internal dan mengurangi jumlah lokasi entitas di mana auditor akan melaksanakan pengujian pengendalian. Dalam mengkoordinasi pekerjaan dan auditor internal adalah efisien bagi auditor untuk mengadakan pertemuan secara periodik dengan auditor internal, meninjau schedule pekerjaan mereka, memperoleh akses untuk kertas kerja mereka, meninjau laporan auditor internal. Selanjutnya yaitu bantuan langsung. Auditor mungkin meminta auditor internal untuk menyediakan bantuan langsung dalam melaksanakan pengujian pengendalian. Ketika hal ini terjadi, AU 322, the auditor consideration of the internal audit function in a financial statement audit atau SAS 65 menunjukkan bahwa auditor seharusnya mempertimbangkan kompetensi dan objektivitas auditor internal, dan mengawasi, mereview, mengevaluasi, dan mengujikan pekerjaan yang dilaksanakan. Menginformasikan kepada auditor internal mengenai tanggung jawab mereka, tujuan dari produk yang akan mereka laksanakan, dan hal-hal yang mungkin dapat mempengaruhi sifat waktu dan luas pengujian. Menginformasikan kepada auditor internal bahwa semua akan signifikan dan masalah auditing diidentifikasi selama pekerjaan mereka seharusnya diberitahukan kepada auditor eksternal. Yang selanjutnya yaitu ada pengujian pertujuan ganda. Dalam audit, pengujian pengendalian tambahan dilaksanakan terutama selama pekerjaan interim, dan pengujian saldo substantif dilaksanakan terutama selama pekerjaan akhir tahun. Jenis pengujian ini disebut sebagai pengujian bertujuan ganda atau dual purpose testing. Ketika jenis pengujian ini dilakukan, auditor seharusnya berhati-hati dalam merancang pengujian untuk memastikan bahwa telah diperoleh bukti-bukti mengenai efektivitas pengendalian dan kekeliruan moneter dalam akun. Selain itu, auditor harus berhati-hati dalam mengevaluasi bukti yang diperoleh. Pengujian bertujuan ganda digunakan oleh beberapa kantor akuntan publik karena melaksanakan pengujian secara bersama.
lebih efisien dalam hal biaya daripada secara berpisah. Presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertimbangan tambahan. Untuk yang pertama ada menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi tunggal. Proses menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun langsung ditunjukkan kepada akun-akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi tunggal. Hal ini merupakan kasus dalam kebanyakan akun laporan laba rugi. Sebagai contoh, penjualan meningkat oleh kredit untuk transaksi penjualan dalam siklus pendapatan. Dalam banyak akun beban meningkat dengan mendebit transaksi pembelian dalam siklus pengeluaran. Dalam kasus ini, penilaian risiko pengendalian auditor untuk setiap asersi saldo akun adalah sama dengan penilaian risiko pengendalian untuk asersi kelas transaksi yang sama. Yang kedua yaitu menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi ganda. Banyak akun neraca yang secara signifikan dipengaruhi oleh lebih dari satu kelas transaksi. Sebagai contoh, saldo kas ditingkatkan oleh transaksi penerimaan kas dalam siklus pendapatan dan diturunkan oleh transaksi pengeluaran kas dalam siklus pengeluaran. Dalam kasus ini, penilaian risiko pengendalian untuk suatu asersi saldo akun memerlukan pertimbangan atas penilaian risiko pengendalian yang relevan untuk setiap kelas transaksi yang secara signifikan dipengaruhi oleh neraca. Untuk suatu akun yang dipengaruhi oleh lebih dari satu kelas transaksi, penilaian risiko pengendalian untuk suatu asersi saldo akun tertentu didasarkan pada penilaian risiko pengendalian untuk asersi yang sama yang berkenaan dengan semua kelas transaksi yang mempengaruhi saldo tersebut, dengan satu pengecualian utama. Penilaian risiko pengendalian untuk asersi keberadaan atau keterjadian dan asersi kelengkapan untuk suatu kelas transaksi yang menurunkan saldo akun berhubungan dengan asersi berlawanan yang dipengaruhi. Kemudian mengkombinasi penilaian risiko pengendalian yang berbeda. Apabila penilaian risiko pengendalian untuk asersi kelas transaksi yang relevan berbeda, auditor dapat menimbang signifikansi dari setiap penilaian guna mencapai suatu penilaian kombinasi ketika risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang telah ditentukan. Seharusnya risiko pengendalian tersebut dibandingkan dengan penilaian tingkat risiko yang pengendaliannya direncanakan. Kemudian yang keempat ada mendokumentasikan penilaian tingkat risiko pengendalian. Kertas kerja auditor yang seharusnya memasukkan pendokumentasian penilaian risiko pengendalian. Persyaratan tersebut yaitu yang pertama ada risiko pengendalian dinilai pada tingkat yang maksimum. Hanya kesimpulan ini yang memerlukan untuk didokumentasikan. Yang kedua, risiko pengendalian yang dinilai pada tingkat di bawah maksimum. Dasar untuk penilaian harus didokumentasikan. AU 319 tidak mengilustrasikan atau menawarkan petunjuk dalam bentuk pendokumentasian. Dalam praktik, suatu pendekatan umum adalah dengan menggunakan memorandum naratif yang telah diorganisasikan oleh asersi laporan keuangan. Yang terakhir ada mengkomunikasikan masalah pengendalian internal. Auditor diminta untuk mengidentifikasi dan melapor kepada komite audit atau personel entitas lain dengan otoritas dan tanggung jawab yang sama. Kondisi tertentu yang berhubungan dengan pengendalian internal suatu entitas yang diamati selama audit laporan keuangan. Suatu kondisi yang dapat dilaporkan dapat begitu besar sehingga membentuk kelemahan material dalam pengendalian internal. Seorang auditor dapat tapi tidak diharuskan untuk secara terpisah mengidentifikasikan kondisi yang dapat dilaporkan yang memiliki kelemahan material dalam komunikasinya kepada komite audit. Pengkomunikasian masalah-masalah yang berhubungan dengan pengendalian internal adalah suatu produk penting yang menggunakan pengetahuan yang diperoleh auditor selama audit laporan keuangan. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.